Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa Majelis Tabligh TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan pendengar radio Purnama Sidi dimanapun yang berada. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Amin. Amma ba'du. Pemirsa ikhwanil muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama dan yang patut senantiasa kita utamakan, marilah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hingga saat ini Allah masih berikan kesempatan, kesehatan kepada kita sehingga mampu melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Karena dengan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, taufik hidayahnya, sehingga kita mampu untuk mengerjakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak pernah kita lupa untuk mencurahkannya kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya kita nantikan di hari kiamat. Maka marilah kita bersolawat dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah pemirsa pendengar radio Purnama Sidi dimanapun berada, pada kajian kali ini saya ingin sedikit untuk membahas dengan tema yaitu tanda-tanda ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba. Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala sudah cinta kepada seorang hamba, maka hamba tersebut sudah tidak memerlukan, atau dia sudah mendapatkan anugerah yang besar, yang agung. Karena inilah sesungguhnya tujuan hidup kita. Para sufi mengatakan, ilahi rabbi anta maksudi waridhoka matlubi, yang artinya kepadamulah, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, maksudi tujuan hidup saya, waridhoka matlubi, dan ridhomulah yang senantiasa kami cari. Maka apapun background kita, baik kita orang biasa ataupun pejabat, ataupun kita itu seorang presiden ataupun bukan presiden, seorang siswa ataupun mahasiswa, kalaulah kita bertanya kepada hati kecil kita, maka tujuan yang paling akhir daripada usaha kita, setiap gerak-gerik kita ialah mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, mencari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan ibadah kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan sedikit membahas apa tanda Allah subhanahu wa ta'ala telah ridho kepada seorang hamba, Allah telah cinta kepada seorang hamba. Maka barang siapa yang memiliki tanda-tanda ini, bersyukurlah ia, dan patut dia jaga, bahkan ia tingkatkan. Tanda yang pertama, ketika Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada seorang hamba,
maka yang pertama kali akan Allah karuniakan kepadanya bukanlah harta yang banyak, bukanlah rumah yang mewah, akan tetapi Allah akan karuniakan kepadanya kepahaman terhadap agama ini. Sebagaimana dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Yang artinya barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah inginkan kasih sayang daripadanya, maka yufaqihu fiddin, Allah akan berikan kepahaman kepadanya agama. Karena dengan agama ini seorang hamba bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Dan dengan agama ini apapun kondisi kita, baik suka maupun duka, kita tidak akan pernah terlalu senang dan tidak akan pernah terlalu sedih, karena segala hidup kita, segala mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika kita punya ilmu, kita bisa sholat dengan baik dan benar. Ketika kita punya ilmu kepahaman tentang puasa, kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan benar, bahkan dengan senang hati, bukan hanya sekedar rutinitas, apalagi merasa dipaksa. Karena dia mengetahui ilmunya, dia mengetahui fadilahnya. Bahkan ketika Allah ingin karuniakan kepada seorang ayah dan ibu karunia yang besar, maka Allah akan berikan kepadanya zuriyah, keturunan yang soleh dan solehah. Karena merekalah yang mampu menjadi harta bukan hanya di dunia, namun kelak di akhirat. Karena anak yang soleh-solehalah yang mampu mengalirkan pahala kepada kita walaupun kita telah tiada. Namun tanpa bekal ilmu agama, apalah yang kita harapkan daripada anak-anak kita? Memang penyesalan ada di akhir. Kalau dulu Kiai kita Kiai Hasan Abdul Sal sering mengatakan kepada wali-wali murid, lebih baik kalian menangis untuk berpisah dengan anak kalian yang masih kecil-kecil ini sekarang, daripada kalian menangis ketika mereka sudah besar, mereka tidak bisa sholat, mereka tidak bisa puasa, mereka tidak tahu apa itu zakat, bahkan tidak pernah membayar zakat, wal'iyadzubillah. Maka inilah tanda Allah inginkan kebaikan, keridhaan kepada seorang hamba, bahkan kepada suatu keluarga, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuntut ilmu agama, untuk duduk dalam majelis-majelis ilmu, atau mungkin untuk mendengarkan radio Purnama Sidi yang ada kajian-kajian keagamaannya. Kemudian tanda yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan ujian dalam hidup ini. Sebagaimana dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, keridhaan daripadanya, maka Allah akan uji kepadanya. Ujian bukan hanya dengan bencana, akan tetapi dengan ujian kenikmatan itu juga sebuah ujian. Kemudian ketika Allah berikan ujian kepada kita, maka sebagai seorang mukmin yang sejati, yang patut kita lakukan bukanlah mengeluh, sedih boleh, namun secukupnya. Akan tetapi yang kedua, kita patut untuk introspeksi diri. Yang mana bila mana kita introspeksi, mungkin Allah berikan ujian atau musibah ini akibat daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan pada hari yang lalu. Apabila itu betul, itu tanda Allah ingin memperingatkan kita, Allah ingin menegur kita agar kita kembali kepada jalan yang benar. Sebagaimana ketika seorang ayah ingin melihat anaknya berbuat salah, maka kadangkala ayah atau ibu akan marah. Ayah ibu akan memperingati kepada anaknya, karena seorang ayah dan ibu senantiasa menginginkan kebaikan agar anaknya senantiasa dalam kebenaran. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melihat seorang hamba salah, berbuat dosa,
Maka ketika Allah cinta kepadanya, maka Allah akan tegur dengan musibah tadi. Bila mana kita berhusnudzon, maka musibah tadi akan mampu menuntun kita untuk kembali ke jalan yang benar, dan yang kedua mampu menghapus dosa-dosa kita. Namun ketika kita telah introspeksi, namun ternyata dosa-dosa kita merasa dosa kita tidak melakukan sebuah dosa, maka yang perlu kita ketahui bahwa tanda Allah inginkan kenaikan derajat kepada kita dengan melalui ibadah, melalui musibah tadi. Karena dalam hadis disebutkan asyaddul bala al-anbiya, ya, summa mithli, bahwa yang paling berat ujiannya ialah para anbiya, para nabi, para rasul, dan kemudian orang-orang yang mirip kepadanya, yaitu para ulama dan para kiai. Karena dengan ujian tersebut bukan berarti Allah tidak sayang mereka. Allah mampu saja melindungi mereka dari ibadah. Namun sebetulnya dengan ujian tadi Allah ingin membawa mereka ke derajat yang lebih tinggi daripada manusia pada umumnya. Maka ketika ada musibah, pertama kita beristighfar, takutnya ada kesalahan. Yang kedua, kita bersabar karena dengan musibah tadi Allah ingin naikkan kita ke derajat yang lebih tinggi. Justru sebaliknya, ketika kita bermaksiat, Allah tidak turunkan ujian kepada kita, tanda kita mendapatkan ujian yang paling besar yang bernama istidraj, yaitu ketika kita berbuat dosa, Allah masih saja berikan nikmat-nikmat dunia sehingga kita terlena bahwa kita dalam keadaan yang salah dan dosa. Waliyadzubillah. Kemudian tanda yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai, meridhoi seorang hamba sebagaimana Allah ridho kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggunakannya. Sebagaimana dalam suatu hadis, suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, kemudian beliau mengatakan, idza aradallahu bi khairan ista'malahu, yang artinya ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan menggunakannya. Maka para sahabat pun bertanya, kaifa yasta'milu, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan mereka ya Rasulullah? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa Allah akan menggunakannya dengan jalan membukakan pintu-pintu amal soleh, pintu-pintu kebaikan selebar-lebarnya kepadanya, sehingga langkah kakinya mudah, jiwanya lapang untuk menggunakan seluruh hidupnya dalam amal soleh, dan dia meninggal dalam keadaan amal yang soleh, dan orang-orang di sekitarnya ridho ketika dia meninggal karena dia menggoreskan amal-amal kebaikan selama hidupnya. Maka hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunasabah Ramadan ini, Ramadan yang karim, maka kita tengok, kita lihat diri kita. Sudahkah Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan kita dalam amal-amal soleh? Puasa, menahan lapar dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Apakah hal tersebut justru menjadikan kita lemah, lemas untuk berbuat ibadah-ibadah lainnya, atau justru sebaliknya, dalam munasabah Ramadan ini kita semakin semangat untuk beribadah, kita semakin semangat untuk menata setiap niat kita. Niat kita bahkan dalam amalan-amalan rutinitas kita niatkan betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dari tidur sampai tidur lagi bisa bernilai ibadah. Sebagaimana Ibnul Mubarak mengatakan, kam rubba amalin shaghirin yukabbiru an-niyah, berapa banyak amalan-amalan yang kecil akan tetapi menjadi besar akibat niatnya yang benar, niatnya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa rubba amalin kabirin yusaghiru an-niyah, berapa banyak
amalan-amalan yang besar, yang pahalanya besar, yang nilainya besar, namun menjadi kecil akibat niat yang salah. Niat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dalam munasabah Ramadan ini, Ramadan ibadah yang mulia, apabila tidak kita niatkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi ibadah yang nilainya kecil, bahkan menjadi sia-sia. Bahkan seperti yang dalam kisah daripada Jabir ibni Abdillah yang menceritakan ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke mimbar. Naik ke mimbar pertama beliau mengatakan amin. Naik mimbar kedua, tangga kedua beliau mengatakan amin. Dan tangga ketiga beliau pula mengatakan amin. Maka ketika beliau menjelaskan bahwa mengapa beliau mengatakan amin pada ketika naik anak tangga yang pertama, beliau mengatakan atani Jibril faqala syaqiyun adraka Ramadan fansalahu minhu walam yufar lah, yang artinya celakalah, bukan hanya sia-sia namun termasuk golongan orang-orang yang celaka, waliyadzubillah, barang siapa yang berjumpa dengan Ramadan namun ternyata daripada puasanya, daripada ibadah-ibadahnya selama Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali kesia-siaan, waliyadzubillah. Maka ikhwani muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak heran ketika kita pergi ke masjid, baik sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, bahkan sholat isya ataupun sholat subuh, yang merupakan sholat yang paling berat menurut orang-orang munafik ialah sholat isya dan sholat subuh. Kadangkala kita temui dalam masjid tersebut justru orang-orang yang sudah tidak muda lagi, orang yang sudah tua renta, yang tenaganya bila dibandingkan dengan kita sudah tidak sekuat kita. Bahkan kadangkala ada yang berjalan dengan perlu dituntun oleh saudaranya untuk menuju masjid. Allah Akbar. Maka hal ini bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk beramal soleh. Allah akan senantiasa gunakan hidupnya untuk beramal soleh walaupun tenaga sudah tidak kuat lagi, walaupun kesehatan sudah tidak sefit lagi semasa muda. Namun di luar sana kita lihat anak-anak muda yang badannya lebih besar, lebih kuat daripada kita, waktunya juga masih banyak yang lebih luang daripada kita, namun begitu berat untuk jalan ke masjid. Bahkan ada orang yang mobilnya banyak, mobilnya bagus-bagus, namun sayang seribu sayang tidak mampu mengantarkan dirinya untuk ke masjid. Karena sekali lagi bahwa beramal soleh itu bukan karena fisik, bukan karena materi, harta, akan tetapi betul-betul kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bahkan dalam suatu kisah ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Maktum. Beliau merupakan seorang sahabat yang sudah yang Allah uji dengan matanya yang buta atau tidak bisa melihat. Akan tetapi ketika baginda Rasulullah SAW memerintahkan untuk ke masjid, para sahabat yang lelaki untuk ke masjid, akhirnya Abdullah ibnu Mubarak pun menjawab panggilan tersebut, walaupun datang ke masjid harus dengan tali yang mampu menuntun jalannya ke masjid. Allahu Akbar. Bahkan beliau menjadi seorang muazzin yang kedua setelah Bilal bin Rabah. Maka muazzin yang kedua ialah Abdullah ibnu Maktum. Maka inilah, walaupun secara fisik tidak sempurna, namun ketika Allah telah cinta kepadanya, ridho kepadanya, apapun kekurangannya, tantangannya, maka baginya mudah untuk mengerjakan amal-amal soleh. Bahkan ketika akan perang
perang Qadisiyah, yaitu perang di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika pasukan Muslim akan menyerang bangsa Persia di Syams. Maka ketika itu Abdullah ibnu Maktum dengan semangatnya, karena ingin agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa gunakan dalam amal soleh, salah satunya yaitu menjadi salah seorang sahabat yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun mengatakan kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, pakaikanlah pakaian perang kepadaku, karena aku ingin ikut berperang bersama kalian." Maka para sahabat pun mengatakan, "Wahai Abdullah ibnu Maktum, engkau adalah seorang yang buta." Akan tetapi maka Rasulullah SAW tidak mewajibkan orang yang buta untuk ikut berperang bersama kami. Maka dengan tekad yang bulat, dengan niat yang kuat, akhirnya Abdullah ibnu Maktum bisa memakai pakaian perang sendiri dan kemudian ikut berjuang dan akhirnya gugur menjadi salah satu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Inilah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kebaikan kepada kita, apapun kekurangan keterbatasan kita, pasti Allah akan memudahkan jalannya bagi kita. Allah akan lapangkan dada kita untuk senantiasa mengerjakan amal soleh. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Yang artinya barang siapa yang Allah inginkan hidayah keislaman baginya, maka Allah lapangkan dadanya, Allah luaskan jiwanya untuk beramal soleh apapun tantangan dan rintangannya. Dan sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan ketika Allah tidak menginginkan hidayah baginya, maka Allah sempitkan dadanya, Allah sempitkan jiwanya, sehingga susah berat untuk melakukan amal-amal soleh. Sebagaimana ketika kita akan naik ke atas, sebagaimana ketika kita naik, semakin naik ke lapisan, semakin mendekat ke lapisan langit, maka dada kita akan semakin sesak. Begitu pula orang yang tidak Allah berikan hidayah kebaikan, Allah tidak cintai dirinya, maka Allah jadikan dadanya, hatinya, jiwanya sempit untuk melakukan kebaikan, waliyadzubillah. Maka inilah 3 tanda utama yang patut kita jadikan barometer. Sudahkah Allah ridho, cinta kepada kita sebagaimana Allah ridho dan sayang kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu? Yang pertama, sudahkah Allah mudahkan kita untuk senantiasa duduklah dalam majelis-majelis ilmu untuk menambah pengetahuan, kefahaman agama kita. Yang kedua, sudahkah kita mampu menyadari dan bersabar atas segala musibah-musibah yang Allah berikan di dunia ini. Dan yang terakhir, marilah kita ukur, sudahkah Allah Subhanahu wa taala gunakan kita, gunakan keluarga kita, gunakan anak-anak keturunan kita senantiasa dalam ketaatan, dalam amal-amal soleh, atau namun justru dalam sebaliknya, waliyadzubillah. Maka marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa tetapkan jiwa kita dalam keimanan dan ketaatan. Rabbana Allahumma ya muqallibal qulub qallib qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang pandai membolak-balikkan hati, bolak-balikkanlah hati kami agar senantiasa dalam agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai Tuhan yang pandai mengubah-ubah hati, ubahlah hati kami agar senantiasa dalam ketaatanmu. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum saya tutup, izinkan kami untuk membacakan beberapa program Lazismu Wonosobo pada tahun 2021. Salah satunya dalam pilar ekonomi yang bergerak dalam bidang peternakan dan tani bangkit, kemudian pilar pendidikan, beasiswa Mentari, beasiswa Sang Surya, bakti guru dan lain sebagainya, kemudian pilar kesehatan,
yang bergerak dalam bidang peduli kesehatan, Wonosobo Mobil Klinik, Bank Daerah Lazismu, dan pada program-program Lazismu yang lain. Marilah kita salurkan zakat kita, infak kita, sodakoh kita kepada orang yang amanah. Karena ketika kita tidak berikan kepada lembaga yang amanah, orang yang amanah, maka pemanfaatannya begitu pula sehingga tidak amanah pula, dan kita tidak mendapatkan pahala kecuali yang sedikit karena tidak disalurkan sesuai dengan tuntunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, aku qouli hada, astaghfirukum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya.